video QC minggu ke-13 part 3. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi dari eksponensial ya. Saat T sama dengan 0 di sini. Kita lihat ya. T sama dengan 0 di sini ya. Reliability-nya berapa? 1. Lalu dia turun dengan berjalannya waktu. Makin lama waktunya, makin rendah apanya? Reliabilitasnya. Gitu ya. Jadi memang itu yang terjadi. Saat produk dipakai maka lama-kelamaan dia mudah rusak. Nah, di sini dijelaskan at time sama dengan 0, reliability sama dengan 1. Ya, itu harus ya. Lalu dia decrease dengan bersamanya atau berjalannya waktu. Apa itu availability dan MTTR ya? MTTR. Availability itu adalah gini ya. Jadi kalau kita mau pakai mesin bubut ya, tadi kan kalau kita bilang reliable artinya mesin bubutnya saat dipakai, mau kita pakai, mesin bubutnya harus apa? Bisa dipakai, berfungsi begitu. Nah, kalau availability itu adalah jumlah operating time lama dia digunakan. Dia di sini kita ambil pulpen kita. Ini operating time-nya berapa lama? Harus tahu. Di pabrik tuh dihitung tuh waktunya berapa waktu dia dipakai. Dibagi dengan operating time ditambah dengan downtime. Apa itu downtime, Pak? Jadi gini, di kasus ini, downtime itu karena kerusakan. Bukan karena dia tidak dipakai ya. Jadi, seberapa available dia, kalau misalnya 100% artinya apa? Operating time dibagi dengan operating time ditambah downtime-nya 0. Begitu. Kalau availability-nya 0, artinya operating time-nya 0 gitu ya. Nggak bisa berfungsi alias rusak dengan waktu yang cukup lama ya, certain time. Nah, gitu. Jadi itu namanya availability. Kalau kita masuk ke MTTR ya, mean time to repair, kasus yang steady state ya, maksudnya lambdanya konstan, failure rate-nya konstan, maka mean time to repair itu bisa kita dekati ya, availability bisa didekati dengan mean time to repair. Nah, availability sama dengan yang di atas, di bawah, sama dengan mean time to apa tadi MTTF. Mean time to failure dibagi dengan mean time to failure ditambah dengan mean time to repair. Begitu. Ya, makin tinggi MTTF-nya, artinya makin panjang dia tidak rusak gitu. Jadi mean time to failure adalah lamanya rata-rata waktu antara rusak pertama dan rusak kedua. Rusak kedua dan rusak ketiga dan seterusnya. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Lalu sistem reliability. Nah, sistem reliability adalah sistem yang membutuhkan keandalan. Apa itu sistem yang membutuhkan keandalan? Jadi gini, misalkan kita lihat di gambar ini sistem grid power grid atau disebutnya sistem distribusi daya listrik. Awalnya dari power station. Ya, mana nih? Nah, ini ya. Ada generator. Lalu generatornya menyala gitu. Maksudnya bekerja. Lalu disalurkan ke trafo. Transformer. Step up ya di sini. Dinaikkan powernya, voltasenya kenapa? Agar transmisinya sangat efisien.
Nah, sampai ke tempat tujuan di kota A atau di daerah kota B gitu ya. Sebut saja kota B, Bandung maksudnya ya. Lalu ada namanya nanti transmisi substation untuk step down. Jadi voltasenya awalnya misalkan sampai ratusan ribu atau puluhan ribu volt diturunkan. Ya, awalnya di sini 220 dinaikkan 20 kVA misalnya. 20.000 volt gitu, lalu diturunkan sampai di sini 220 di kota Bandung ya. 220 volt. Ditransmisikan ke daerah Cimbuluit, ada distribusi lagi nih, gardu distribusi. Dibagi, satu yang ke rumah sakit di bawah tuh Salamun gitu ya. Satu lagi misalkan ke kosan Anda nih. Nah, gitu. Coba bayangkan, sistem ini perlu reliable nggak atau andal? Perlu sekali. Kalau misalkan genset generatornya mati nggak semua ini sistem ini? Mati. Kabel ini putus, ya. Saya kasih bolpennya biar lihat. Kali ini yang biru. Ini kalau masalah semua. Kabel ini ada yang putus semua listrik. Ini rusak semua ya. Ini semua ini. Ada yang roboh semua. Terus ya sampai ke bawah ya. Unpar ini, Rumah Sakit Salamun dan lain-lain. Itu juga kos-kosan kamu ya. Kalau mati salah satu kabelnya mati sini. Di sini yang mati, sana hidup semua bisa. Di sini hidup semua kecuali colokan A, ya tetap aja nggak bisa hidup. Nah, ini disebut sistem seri. Sampai sini ya. Sini ini udah jadi sistem paralel ya. Jadi distribusi itu nggak sesimpel ini. Ini kan hanya simple, gambaran simple. Nanti kenyataannya itu pembangkit listrik itu ada terhubung yang dari Saguling lah, Cirata, apalagi pembangkit listrik tenaga diesel itu gabung jadi satu itu. Kenapa? Untuk meningkatkan reliabilitas. Ya, begitu. Jadi dibuat sistem pembangkitnya banyak agar kalau satu ada yang rusak, satu yang lain masih bisa backup ya. Misalkan kita punya distribusi butuhnya 1 megawatt. Kita bikin pabriknya 1,2 megawatt. Pabrik satu itu mati semua tuh. Satu provinsi atau satu Jawa misalkan ya. Jadi pembangkit listrik didistribusikan di beberapa tempat. Kalau misalkan 1 mega perlunya artinya tempat lain setengah mega, 1/4 mega, 1/4 mega, 1/4 lagi ditambahin ya. Salah satu rusak nanti bisa saling backup. Gitu. Nah, kalau di sini apa itu sistem reliability? Nih, most products are made up of a number of component. Ini produk buat distribusi listrik, komponennya banyak kan ya? Banyak sekali. Bolpen kamu banyak nggak? Coba lihat bolpennya itu komponennya. Ya, coba salah satu ada yang nggak berfungsi, bisa mengganggu ya, walaupun nanti dia ada sistem yang paralel. Saling backup. Nah, mata bolpennya rusak, nggak bisa berfungsi walaupun tintanya penuh. Tintanya habis, mata bolpennya bagus, tetap sama juga ya. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Setiap komponen ini menentukan reliability dari keseluruhan. Ya. Contohnya di mobil. Untuk mobil bergerak, itu harus punya macam-macam ya. Harus berfungsi. Misalkan kasusnya kita punya ban. Nah, kalau bannya pecah, jalan nggak tuh? Jalan Pak kalau dipaksa. Ya, kalau dipaksa ya susah, berfungsi normal dong as intended use. Ini. Salah satu ada yang masalah. Engine-nya mati. Masalah.
Koplingnya mati, rusak, masalah. Transmisi gearboxnya mati, rusak, masalah. Ini power untuk menghubungkan daya ke gardan belakang ini. Begitu semua ya. Jadi dia harus saling bekerja sama sehingga bisa berfungsi dengan baik. Nah, ada sistem-sistem yang terhubung secara seri. Secara seri artinya apa? Nih, semua sistem tersebut hanya dapat beroperasi jika semua komponennya beroperasi dengan baik. Ini rumusnya. Nah gini, misalkan kita punya sistem A, sistem B. Agar sistem besar ini bekerja dengan baik, maka kedua sistem ini harus bekerja dengan baik. Kalau satu aja ini nggak bekerja, ya, misalkan ini nggak bekerja nomor satu, maka ini juga total ini nggak akan bekerja nih sininya. Apalagi dua-duanya ya, gitu. Jadi dia sangat dependent. Nah ini rumusnya. R sistem sama dengan R1 kali R2 kali R3 dan seterusnya. Contoh di sini 0,9 kali 0,9 0,81 atau 81%. Jadi awalnya part A reliabilitasnya 0,9 atau 90%, part B 0,9 atau 90%. Saat dipasang seri jadi down ya, turun reliability-nya. Berikutnya kasus yang paralel. Nah, paralel ini kita bikin begini. Selama salah satu ada 1, 2, 3, 4 ini berfungsi, maka ini berfungsi. Contohnya apa? Pompa air. Kalau pompa air kamu, misalnya pompa air buat pabrik ya, salah satu dari ini berfungsi misalkan ya, maka air dari sini ke sini mengalir. Misalkan ini oke, ini mati, ini mati, ini mati. Masih ngalir kan air kan? Nah, begitu. Dia tidak akan berfungsi kalau semuanya rusak atau tidak berfungsi. Ini rumusnya R sistem 1 min F kali S ya. Ini. Jadi 1 dikurangin 1 kurang R1 dikali 1 kurang R2, 1 kurang R3 dan seterusnya. Lalu kompleks sistem, ini ada gabungan antara serial dan paralel. Contohnya ini ya. Sama asumsi juga komponennya semua independen. Subsistem A, B, C, D. Jadi kita punya bagian yang namanya subsistem A. Ini B, ini C, ini D. Kalau ada di antara ini yang rusak, misalnya A, subsistem B, C, dan D, ini serial jadi ya, maka dia tidak berfungsi. Nah, tapi kalau di kasus bagian ini paralel, artinya selama ada satu di antara ketiga ini, maka sistem ini berfungsi gitu, ya. Nah, kita masuk ke topik berikutnya. Ini ada namanya sistem standby. Ini sering di pabrik nih ya. Ini kasusnya, misalkan ini kasus nyata ini ya. PT Pusri kan pakai air dari Sungai Musi untuk membuat amoniak, di mana amoniak dibuat urea. Ya, orang Palembang harus tahu tuh. Nah, pompa itu harus, air tersebut harus tersuplai terus. Kalau putus suplainya, maka berhentilah itu semua. Ya, ini misalkan Sungai Musinya ya. Ini ada disedot, ada pompanya nanti sini. Lalu masuk ke pabrik ya. Nah inilah, entah lewat mana atas atau apa pabrik ini ya. Nah, biasanya buat pendingin atau juga bahan buat ini ya.